Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Dan ini real, murni tentang pengalaman saya. Tidak melibatkan siapapun dan tidak menyangkut siapapun. Dulu, pada awalnya, bahwasanya Allah itu wujud. Dan di dalam benak saya, ketika Allah itu wujud, maka saya harus bertemu. Maka saya harus bisa menemuinya. Kenapa? Karena Allah itu yang saya sembah, yang saya puja, dan yang saya puji di setiap waktunya. Dan seiring berjalannya waktu, terus saya mencari dan mencari untuk bisa menemukannya. Karena yang ada di pikiran saya, ketika Allah itu wujud, maka nyata. Berarti Allah itu tidak gaib. Itu pada dasarnya, pada mulanya. Dan bertemulah saya dengan seseorang yang bisa menuntun saya, menunjukkan saya untuk bisa menemuinya. Dengan satu syarat. Kamu harus kuat. Tekad kamu harus bulat. Berangkatlah saya berjalan, berspiritual. Dan di dalam spiritual saya diajak ke sebuah gunung yang tertinggi. Dan di puncak gunung tersebut, hamparan rumput yang begitu rapi, yang begitu indah. Dan di bawah sana, gunung-gunung yang begitu indah dengan pepohonan yang begitu rindang. Dan puncaknya gunung tersebut, lebarnya itu mengerucut seperti ini.
seperti dak perahu, seperti perahu yang terbalik. Seperti itu gambarannya. Itu lebarnya sekitar 3 meter dan panjangnya sekitar 15 meter. Dan di situ ada 7 orang. Tapi saya tidak akan menyebutkan siapa orangnya. Dan di antaranya ada saya. Ada orang tersebut, ada saya. Ada orang tersebut dan ada saya. Dan seperti itu sampai berjumlah 7 orang. Dan di puncak gunung itu saya ditunjukkan sebuah kawah yang menggelegak, yang begitu panas. Dan di atas gunung itu ada sebuah tonjolan batu yang saya gambarkan seperti ini. Ini puncak gunung. Dan di sini adalah kawah. Yang menggelegak suaranya. Saking panasnya. Dan di situ tidak ada suara apapun. Tapi ada perintah. Nah, seperti ini. Jadi di puncak gunung ini ada tonjolan batu yang seperti ini. Tidak menumpang. Tapi menempel. Menempel seperti ini. Nah. Disinilah saya diperintahkan untuk berjalan dari puncak gunung ini ke ujung batu sini. Sedangkan pas di ujung batu sini, pas di tengah kawah, yang suaranya begitu mengerikan, yang apapun akan hancur tentunya, dilalap oleh kawah tersebut. Tapi semua itu hilang, musnah. Rasa takut itu kalah dengan tekad saya yang penasaran untuk bisa menemukan wujud Allah. Apa Allah, siapa Allah, dan di mana wujudnya, dan seperti apa wujudnya. Lalu dari ujung gunung sini saya berjalan. Pada awalnya saya berpikir, batu ini jangankan menerima beban badan saya, untuk menerima beban dia sendiri sepertinya mustahil. Karena dia hanya menempel. Hanya menempel seperti ini di gunung, di puncak gunung tersebut. Tapi itu semua tidak menyurutkan tekad saya untuk terus berjalan. Apapun resikonya. Jadi berjalanlah saya dari puncak gunung ini terus ke ujung batu sini. Dan setelah saya sampai di ujung batu sini, saya lihat ke bawah. Itu kawah siap untuk menelan apapun
yang jatuh ke dalamnya, yang masuk ke dalamnya. Dan itu pun tidak menyurutkan saya. Dengan niat tetap pada pendirian bahwa saya ingin bertemu denganmu, ya Allah. Ingin melihat wujudmu. Ingin mengupas siapa engkau sesungguhnya. Seperti apa yang sesungguhnya. Dan di situ tanpa ada suara, tapi ada perintah. Jika kau memang ingin bertemu denganku dan mengupas tentang aku, lompatlah kamu ke dalam kawah tersebut. Itu perintahnya. Maka karena itu adalah perintah, saya pun terjun. Dan di dalam proses terjun tersebut, saya ternyata tidak menemui rasa panas. Apapun, sedikit pun, yang saya alami, yang tadinya kawah itu begitu panas, begitu menggelegak, yang saya rasakan, saya seperti terjun dari langit akan jatuh ke bumi. Melayang itu sangat lama sekali. Dan ketika saya sampai ke bawah, bahkan saya tidak tahu, tidak sadar bahwa ini sudah di bawah, sudah di dasar kawah. Dan yang tadinya begitu panas, begitu menakutkan, tidak ada. Di bawah itu yang ada hanya padang rumput. Dan di tengah padang rumput itu ada kolam lumpur sekitar 2 meter persegi. Dan di situ ada satu binatang seperti buaya. Dan yang herannya lagi, ketika saya terjun dari atas, ketinggian yang tidak terukur, ternyata setelah saya di bawah, berada di dasar jurang tersebut, ketika saya melihat ke atas, tidaklah tinggi, tidaklah dalam ternyata. Dari dasar kawah tersebut saya melihat ke atas paling sekitar 12 atau 15 meter saja. Dan di situ saya mendapatkan, engkau melompat, engkau melangkah, belumlah dalam, belumlah jauh. Padahal bagi kebanyakan orang, untuk menemukan wujud Allah itu mustahil. Bahkan tidak jarang di zaman sekarang yang mengatakan hal tersebut. Tapi ternyata setelah kita masuk ke dalam kawah tersebut, tidaklah dalam katanya.
tidaklah ekstrim katanya. Dan itu real saya alami. Bukan katanya. Bukan kata guru saya. Bukan kata siapapun. Ini kata saya. Yang benar-benar mengalami hal ini. Kenapa bisa dikatakan bahwa itu masih dangkal? Karena Allah itu tentang nama. Allah itu nama dari Tuhan. Bukankah nama dan yang punya nama itu bersama? Tapi tidak kita sadari. Belum kita sadari kebersamaan itu. Bukankah ini memang akan menjadi kontroversi? Karena ini bahasa baru. Tapi dari kisah lama. Ini puncak-puncaknya puncak pengetahuan yang saya ketahui. Saya gambarkan seperti ini. Ini rokok. Allah pada mula-mulanya mula, awal-awalnya awal, sebelum ada apapun, dan ketika itu ini adalah Dat Maha Suci, dan dikala itu belum ada siapapun dan belum ada apapun kecuali Dat Maha Suci itu sendiri. Belum ada apapun, belum ada siapapun. Karena Dat Maha Suci ini ingin dikenal, maka bukankah di dalam cerita Adam itu manusia pertama? Nah, di sini untuk menghidupi wujud Adam, dari sini bukankah ada kalimat, ku ambil sebagian rohku untuk menghidupi wujud Adam. Tunggal Dat Maha Suci. Ketika ku ambil sebagian ruhku untuk menghidupi wujud Adam, maka menjadi dua bagian. Dari satu, yang satu adalah menghidupi wujud Adam. Nah, di sini ini sudah masuk di dalam wujud Adam.
berarti yang tinggal ini. Isinya Dat Maha Suci itu sudah keluar untuk menghidupi wujud Adam. Berarti tinggal wadahnya yang tertinggal. Inilah Allah yang kita puja dan kita puji selama ini. Karena isinya sudah keluar untuk menghidupi wujud Adam, maka ini tinggal wadahnya. Lalu wadahnya ini kemana? Ini yang belum banyak diketahui oleh kita penyembah Allah. Ini bukan tentang siapapun. Ini tentang pribadi saya dalam mencari Allah. Karena isinya sudah keluar, maka ini tinggal bungkus, tinggal wadah, tinggal kulit. Mari kita merenung di sini. Hilangkan ego dan arogan kita. Karena untuk masuk ke wilayah sini tidak bisa membawa ego dan arogan. Kalau ada kebenaran di sini, berarti panjenengan bisa menghilangkan ego dan arogan. Tapi ketika tidak ada kebenaran di sini, tidak apa-apa. Tidak masalah. Karena ini tentang sudut pandang saya. Ini tentang pengalaman saya. Sekali lagi, ini tentang pengalaman saya. Dan saya tidak melibatkan siapapun di sini. Lalu kemana wadahnya ini? Kemana kulitnya ini? Kulitnya ini melebur ke alam semesta. Ketika kita ingin mencari, mengetahui wujud Allah, dari sini titik awalnya. Dan di sini tidak bisa membawa ego dan arogan. Ini harus lepas semua ego dan arogan kita. Kenapa ini ke semesta? Bukankah ini ke semesta? Wadahnya ini kembali ke semesta. Dan di alam semesta ada angin, ada air, ada api, dan ada tanah.
adakah satu makhluk yang tidak tercipta dari empat unsur itu? Dan adakah makhluk yang bisa hidup tanpa salah satu unsur tersebut? Kita bisa menjawabnya masing-masing. Nah, dari semesta ini, yang kulit, kita, wujud kita ini tercipta. Bukankah kita tercipta dari sperma orang tua kita? Dan sperma itu dihasilkan, itu adalah saripati makanan yang dimakan oleh orang tua kita. Dan yang sumber dimakan oleh orang tua kita, bukankah itu dari alam semesta, apapun bentuknya? Dan bertemulah rasa orang tua kita. Dan dari pertemuan kedua rasa itu menjadi janin. Dan lahirlah jabang bayi. Dan besarlah menjadi wujud manusia. Lalu di mana isi rokok tersebut? Yang tadi diambil dari sini. Yang untuk menghidupi wujud Adam itu masuk ke dalam wujud manusia. Dikala di dalam kandungan di usia 100 hari. Mari kita merenung di sini. Siapa Allah itu? Makanya Allah itu wujud. Dan dalam pengetahuan saya, apapun yang berwujud, apapun bentuknya wujud tersebut, bukankah itu makhluk? Di sini perlunya kesadaran. Dan saya tidak bermaksud untuk menggesek siapapun. Tidak. Tidak. Dan saya pertegas, tidak. Ini tentang pengalaman dan sudut pandang saya. Siapa tahu ada kebenaran. Ketika kita mau merenung di sini, mulai dari sini, maka semuanya akan nyata. Semuanya akan nyata, akan real.
ibadah, siapa yang beribadah, dan siapa yang menerima ibadah. Apapun cara ibadah panjenengan, lakukan sampai di titik ini. Terima kasih. Mohon maafkan saya jika ada bahasa saya yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.